أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام السيد علي بن عباس الملك الحسني وابنه الكريم أبو يزيد محمد بن علي الملك الحسني أن الله وأصول كفورهما والأمن في الدارين آمين. الترغيب في الإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara wajib. Fala tudayyuha, maka jangan engkau sia-siakan. Artinya kewajiban itu kerjakanlah, jangan engkau tinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah memberi beberapa batasan. Contoh makan, batasannya jangan sampai terlalu kenyang, jangan sampai makan dari haram. Pakaian silahkan berpakaian, tapi jangan sampai pakaian yang tetap terbuka auratnya, jangan sampai pakaian yang membentuk lekuk tubuh ya. Kadang-kadang berpakaian ini perempuan tapi ketat, hukumnya haram. Ini saya kasih tahu karena banyak dengan alasan baju olahraga ini berjilbab tapi pakaian ketat, ini haram. Dan parah lagi, olahraganya itu di halayak ramai yang ditonton oleh laki-laki yang gak mahram, dosa juga. Sudah dia berdosa, dia bikin orang lain berdosa. Apa itu? Dengan melihat mereka. Karena itulah hukum, contoh ya, contoh senam aerobik atau apa, itu tidak diharamkan selama indoor dan tidak ada yang melihat daripada laki-laki yang gak mahram. Tapi kalau sudah dibuat outdoor lain lagi, karena Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu yang baik. Apa itu olahraga? Cuman sistemnya itu yang diharamkan. Renang, Ustaz, renang bagus. Bahkan Nabi suruh kita mengajari anak-anak itu berenang.
Tapi sistemnya sekarang yang bikin itu haram. Apa itu? Pakaian yang gak pantas. Ditambah lagi disaksikan oleh laki-laki yang gak mahram, disitulah dosanya. Kita gak mengharamkan orang renang, tapi sistem yang dijadikan aturan dalam berenang itulah yang gak baik. Sehingga ini penting kita perhatikan. Yang kita harus hilangkan itu tikusnya, bukan bakar rumahnya. Artinya kita nggak mengatakan, oh ini sudah nggak usah lagi renang, nggak boleh lagi senam, silahkan olahraga. Tapi aturan Allah jangan ditabrak. Ya, larangan Allah, batasan-batasan dari Allah jangan la ta'taduha, jangan engkau tabrak itu. Itu sudah ada batasannya. Seorang yang di dalam mengajar atau apa, silahkan, tapi jangan sampai ada ikhtilat. Ya, ikhtilat itu campur lagi perempuan. Ada batasan, nggak boleh. Yang ada malah jadi haram kalau tercampur. Kemudian bahkan dalam suatu hadis disebutkan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidak boleh seseorang laki-laki itu bersendiri dengan perempuan yang gak mahram, gak boleh. Walau an yu'allimahu ayyu'allimahal Qur'an, walaupun alasannya saya ngajari Quran, muridnya cuma satu perempuan, dia laki-laki, haram, gak boleh. Ya apa kalau boleh, panggil temennya yang perempuan satu, sehingga dia nggak sampai berduaan. Ada dua perempuan di situ, tidak apa-apa. Tapi kalau satu-satu nggak boleh. Walaupun ngajari Quran. Ya, apalagi yang lain-lain yang bukan ibadah. Wa harrama asya, dan Allah sudah mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahiquha, maka janganlah engkau kerjakan itu yang diharamkan. Dan itulah kewajiban kita ini, mempelajari apa sih yang wajib itu, sehingga kita jangan sampai menyia-nyiakannya. Apa saja sih batasan-batasan syariat itu? Karena syariat ini memberi kebebasan, tapi jangan sampai kebablasan. Ini yang penting. Syariat tidak mengekang, kasih kebebasan kita, kerja silahkan, tapi ada batasannya. Apa itu? Cari yang halal, dan jangan sampai membuat Anda terlena sehingga meninggalkan yang wajib. Itu yang dimaksud dengan wahadda hudud. Dan kita diwajibkan untuk mempelajari juga hal-hal yang haram. Yang haram dalam makanan apa sih, sehingga saya bisa menjauhinya. Yang haram dalam pekerjaan apa sih, sehingga saya bisa menjauhinya. Yang haram dalam ucapan, haram dalam dilihat, ya, itu semua wajib dipelajari. Agar apa? Agar Anda bisa menjauhinya. Orang nggak mungkin bisa selamat dari terperosok ke dalam lubang maksiat kecuali dia harus tahu ini lubang apa. Ngerti ya? Dari sinilah Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Apa sih ilmu agama itu? Ilmu yang di situ Anda tahu kewajiban Anda. Di situ Anda tahu apa yang diharamkan atas Anda. Di situ Anda tahu bagaimana cara ibadah dengan Allah, kepada Allah dengan baik. Di situ Anda tahu bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Di situ ilmu agama. Yang kesimpulannya, ilmu yang bikin Anda tambah dekat dengan Allah. Ketika kita menjauhi maksiat, kita tambah dekat kepada Allah. Ketika kita mengerjakan apa yang diwajibkan, kita tambah dekat kepada Allah. Nah, itu namanya ilmu agama. Ilmu yang bikin Anda tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Wasakata an asya, dan Allah mendiamkan beberapa perkara. Mendiamkan di sini tidak dibahas di Al-Quran,
juga tidak dibahas di hadis. Nabi mendiamkan beberapa perkara. Rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa gak membahas itu, bukan. Oh, Allah lupa ini belum dibahas nih, gak ada ya gitu. Memang Allah mendiamkan. Kenapa? Sebagai rahmat. Kalau semua ini langsung haram repot kalian. Jadi didiamkan sama Allah. Sekarang apa? Rahmatan lakum fala tabhasu anha, maka jangan banyak membahasnya. Kalau sudah memang Allah diamkan, tidak Allah bahas, gak usah banyak dicari-cari. Dicari-cari tidak perlu. Saya kasih contoh apa ini yang terakhir ini. Ini penting ya. Sesuatu yang gak pernah dibahas oleh syariat. Itu contohnya yang sekarang lagi ramai ini apa? Maulid Nabi. Syariat tidak pernah bahas. Karena itulah yang sering kita sampaikan. Apapun yang gak pernah dilarang oleh Nabi, Nabi gak pernah ngelarang nih, juga gak pernah menyuruh, maka itu hukumnya kembali kepada mubah, boleh-boleh saja. Sering kadang-kadang kita, loh ini Nabi gak pernah ngerjakan Pak Ustaz. Nah sekarang Nabi pernah ngelarang gak? Enggak, ya sudah, berarti boleh. Tidak pasti sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi terus itu jadi haram. Dari mana Anda? Hati-hati mengharamkan sesuatu yang Allah gak pernah membahasnya, hati-hati. Hukumnya bisa dosa. Mengharamkan sesuatu yang gak pernah Allah haramkan itu bahaya. Ya. Dosa zaman dulu gak ada. Gak adanya di zaman dulu bukan berarti itu haram. Cuman itu Allah mendiamkan hal itu. Artinya kan gak dibahas sama Allah. Nabi pun gak membahas. Saya kasih contoh yang lain banyak. Kalau memang ya segala sesuatu yang gak pernah ada di zaman Nabi itu dianggap gak boleh, dianggap sesuatu yang haram. Saya kasih contoh, di zaman Nabi itu banyak anak yatim, tapi gak ada yang inisiatif bikin panti asuhan di masa Nabi. Gak ada. Ya sudah, kita bikin panti asuhan. Tidak pernah ada riwayat di zaman Nabi kah, di zaman Sayyidina Abu Bakar kah, bikin panti asuhan, tidak ada. Hal yang baru itu, apakah kita mengatakan itu salah? Tidak. Nah, padahal itu anak yatim banyak di masa Nabi. Bahkan ya ngarpetin masjid, kasih karpet masjid. Di masa Nabi itu karpet ada ya. Di masa Nabi itu karpet hambal itu ada, kotifah itu ada, hambal. Tapi Masjid Nabawi di masa Nabi nggak ada karpetan itu. Terus kita bilang, oh berarti ngarpetin masjid nggak boleh dong? Ya, nggak bisa gitu. Karena sesuatu yang nggak pernah ada larangan dari Nabi, jangan Anda bilang nggak boleh. Ya, karena itulah dalam hal ini sesuatu yang baru atau bid'ah, apakah itu identik dengan haram? Ini sering karena pembahasannya ke situ nanti. Sesuatu yang bid'ah yang baru, nggak pernah dikerjakan oleh Nabi, nggak pernah ada di masa Nabi, apakah kita langsung bilang haram? Nggak bisa demikian. Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu ada dua. Ini yang perlu kita perhatikan. Ada kalanya ini bertentangan dengan apa yang sudah dalam syariat, bertentangan. Nah, yang seperti ini hukumnya haram, nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Ini yang disebutkan oleh hadis yang disebutkan oleh Siti Aisyah, bahwasanya beliau Nabi bersabda, "Ma ahdatsa fi amrina, man ahdatsa fi amrina." Ya, barang siapa yang mengada-adakan pada urusan kita, yaitu urusan syariat, ma laysa minhu, yang nggak termasuk, nggak bertentangan dengan syariat, fahuwa raddun, maka dia tertolak.
dia tertolak. Ini menjelaskan hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, ke situ kembalinya. Bid'ah yang mana? Bid'ah yang dia ini bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad. Ini yang bertentangan. Contoh sekarang olahraga model begini, senam aerobik. Bid'ah ini nggak boleh. Karena olahraga Nabi kayak gitu. Nabi nyuruh renang, oke. Nabi nyuruh renang, tapi renang dengan pakaian minim kayak gini, dengan ditonton oleh lawan jenis kayak gini, haram, bertentangan dengan aturan Nabi. Nabi nggak nyuruh kayak gini renangnya. Itu. Nah, sehingga dalam hal ini penting. Nabi itu nyuruh para perempuan yang haid untuk hadir di waktu khutbah Id, walaupun di luar, agar mereka mendengar khutbah Id. Di masa itu, sekarang hadir sholat Id malah banyak dandannya. Para perempuan hadir sholat Id, ya, itu banyak yang dandan, banyak yang pakai minyak harum, banyak yang pamer pakaian baru, bahkan tidak sedikit yang mereka itu kadang-kadang bergesekan dengan lawan jenis. Artinya apa? Tidak bisa dipisah, lain masanya. Karena itulah pada zaman Siti Aisyah, beliau mengatakan lau aliman nabi ma ahdatsin nisa ba'dahu la yamna'ahunnal masajid. Sumpama Nabi tahu apa yang diperbuat perempuan setelah beliau wafat, niscaya Nabi akan melarang mereka untuk ke masjid. Itu di zaman Siti Aisyah, di mana perempuannya masih banyak yang solihah, nggak seperti di zaman sekarang yang parah ini. Nah, inilah bagaimana sesuatu yang dulu bagus sekarang berubah. Nah, ini namanya bid'ah, dilarang, karena bertentangan. Jadi kalau seumpama ada sesuatu yang baru di masa Nabi, tapi nggak ada pertentangan dengan apa yang Nabi perintahkan, nggak bertentangan, maka ini nggak bisa dibilang bid'ah dhalalah. Ini bid'ah hasanah yang baik. Contohnya apa Ustaz? Banyak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar sendiri, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, ya Khalifah, ini para penghafal Quran banyak yang wafat. Saya khawatir kalau Quran tidak dikumpulkan, dibukukan, Quran tidak akan terbuka lagi. Sayyidina Abu Bakar sempat mengatakan, aku tidak akan melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah melakukannya. Kata Sayyidina Umar, ini pasti baik, demi Allah ini baik. Mikir lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehari dua hari Allah bukakan hati beliau, baru mengatakan, iya Umar, betul, ini baik. Di sini menunjukkan sahabat pun tidak ngambil mentah-mentah hadis itu. Gak mentah-mentah, oh semua yang baru berarti sesat, gak ngambil mentah-mentah. Tapi apa? Dipilah. Oh ini baik ini. Kalau baik jangan ditinggalkan. Di sini para sahabat memahami sesuatu yang gak pernah Nabi kerjakan belum tentu itu dilarang. Karena itu hanya Nabi gak kerjakan. Apakah dilarang? Tidak. Masuk dari sini. Wasakata an asya. Allah sering mendiamkan beberapa perkara, gak Allah bahas. Rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian. Oh Indonesia, bukan karena Allah lupa, enggak. Itulah jangan kalian bahas itu. Wis kerjakan. Artinya apa? Ini halal. Karena itulah dalam kaidah fikih disebutkan hukum asal pada segala sesuatu itu adalah halal selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Itu aja patokannya. Hukum apa sesuatu di sini banyak Pak, kerja. Semua kerja itu halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, baru di sini jadi haram. Semua makanan itu halal kecuali ada dalil tentang pengharamannya, maka jadi haram. Ustaz, dalil makan pentol apa Ustaz? Tidak usah sampai tanya, nggak ada pentol di sana. Cuman sampai periksa aja, ini pentolnya dari apa? Itu aja. Oh dari daging sapi, sembelih, ya sembelih Ustaz. Caranya siapa yang nyembelih? Muslim, halal.
Itu aja patokannya. Ya. Buah-buahan itu tidak ada per buah itu ini hukumnya apa ini. Tidak. Yang penting hukumnya halal selama nggak ada dalil pengharamannya. Ini buah Ustaz kalau dimakan teler Ustaz, ya sudah haram. Masuk kepada hadis Nabi SAW, kullu muskirin haram. Segala yang bikin mabuk haram, ya sudah masuk haram itu. Ada dalilnya. Nah ini segala sesuatu itu aslinya halal, kecuali kalau ada dalil pengharamannya. Ini di dalam kaidah fikih demikian. Ya. Buaya sumpah, makan buaya haram. Dalilnya bukan perlu dalil, yang penting semua ada patokannya dalam syariat itu. Semua yang bisa hidup di dua alam haram. Bahkan disebutkan kullu dinabil, semua yang bertaring haram. Ini buaya masuk situ haram sudah. Intinya segala sesuatu hukum asalnya itu halal selama nggak ada dalil pengharamannya. Ketika ada dalil pengharamannya selesai. Ini penting. Kadang-kadang sebagian orang nggak boleh, ini saya nggak tahu hukumnya. Ya, nggak tahu hukum bukan berarti haram. Ya, nggak tahu hukum kita. Tapi kalau ada sisi pengharamannya, entah dia beracun kah, atau dia bertaring kah, atau dia dua alam kah, atau ini ya, jauhi, karena sudah ada dalilnya pengharamannya. Itu patokan kita ulama di dalam menentukan sesuatu yang nggak pernah dibahas oleh Quran dan hadis. Sesuatu yang nggak pernah dibahas oleh Quran dan hadis, itu patokannya di sini. Ya. Sehingga di sini kita bisa menarik benang, ya, benang dalam hal bagaimana menyimpulkan sesuatu yang baru yang nggak pernah ada di masa Nabi tidak mesti haram. Paling mentok itu tidak pernah Nabi kerjakan. Nabi nggak pernah mengharapkannya dan Nabi nggak pernah menyuruhnya. Artinya apa? Berarti mubah, selesai urusan. Selesai. Dalam hal ini berarti dalam mubah. Ustaz itu ada maulid sambil joget-joget, yang haram jogetnya bukan maulidnya. Ini maulid sambil campur laki perempuan, nggak ada batas. Yang haram itunya bukan maulidnya. Jadi dalam ini penting. Jangan kita ini gara-gara pengen ngusir tikus rumahnya dibakar. Rumahnya baik-baik aja, tikusnya usir, kasih racun, selesai. Ini yang harus kita ketahui. Memang ada perkara-perkara mubah tapi kecampur dengan haram. Jangan langsung bilang yang mubah ini haram, tidak. Yang haram tinggalkan. Hukumnya ini tetap mubah. Ya. Tentu ada donat sumpama, tapi di dalam donat itu ya ada maaf daging bangkai, langsung dibilang donat hukumnya haram. Dari mana? Yang haram ya bangkainya di situ, bukan donatnya yang diharamkan, karena nggak semua donat model gini gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya segala sesuatu itu selama tidak ada pembahasan haram dari syariat, maka hukumnya adalah halal. Ya, hukumnya boleh. Boleh di sini berarti masih netral ya. Nggak kita bilang sunnah, tidak. Kecuali ada aspek unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya. Contoh dalam masalah maulid sumpama. Di situ ada pembacaan sholawat, sunnah. Di situ ada pembacaan sejarah Nabi, dianjurkan. Karena di Al-Quran sendiri sejarah Nabi-Nabi itu dibahas. Nabi Musa ada sejarahnya, Nabi Isa ada sejarahnya, Nabi Nuh ada sejarahnya, Nabi Ibrahim ada sejarahnya di Al-Quran. Wah, Nabi kita pimpinan mereka, kenapa gak bisa dibahas? Para nabi-nabi dibahas di Al-Quran, kenapa Nabi Muhammad kok gak boleh dibahas? Ini. Sehingga dalam hal ini apa yang membuat nggak boleh itu apa? Harus kita teliti. Kalau memang nggak ada alasan untuk nggak membolehkan, maka Anda harus yakin
harus pasrah dan harus mengakui ini baik, selesai. Adapun hal-hal yang di luar itu yang bikin merusak, hilangkan yang merusak itu. Jangan mengharapkan yang baik. Ya. Di hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni wal Hakim dalam Mustadraknya, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullah an ya'tiyal mar'u awil mu'min ma harramallahu alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, innallaha ta'ala yaghar. Yaghar itu artinya cemburu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu pencemburu. Tapi tadi ya, kita di dalam memahami sifat-sifat yang ini identik dengan manusia, enggak cocok disifatkan kepada Allah. Walaupun di Quran ada, mungkin di hadis ada. Contoh, Allah sangat gembira. Dalam hadis sebutkan, lallahu afrah bi taubati abdin. Sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada orang yang dia ini kehilangan untanya yang di situ bekalnya semua di padang pasir. Dia cari-cari gak nemu, sudah ini pasrah, sudah meninggal pasrah, sudah pas sudah menjam gini untanya depan mata. Gembira betul. Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya daripada orang yang nemu bekalnya tadi. Tapi tadi ya, jangan diartikan gembira kayak kita jingkrak-jingkrak lah. Itu sifat manusia, nggak boleh kita nisbah kepada Allah. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli, ya, Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, itu Jamaluddin Ar-Ramli, di dalam kitabnya Ghayatul Bayan Syarah Zubat ibn Ruslan, beliau menyebutkan bahwasanya sifat-sifat yang identik dengan manusia, kalau itu diidentikan dengan Allah, maka yang kita ambil, kita artikan adalah ujungnya apa. Contoh, Allah gembira, Allah gini, itu artinya Allah ridho, Allah meridhoi. Kalau dibilang Allah marah, marah ini sifat manusia, Pak. Marah itu kan istilahnya emosi, itu mustahil bagi Allah. Allah marah, Allah gini, Allah cemburu, itu artinya Allah gak ridho. Arti gak ridho apa? Allah memberi dia balasan neraka. Kalau Allah ridho, Allah memberi dia balasan surga. Itu yang dimaksud. Namanya ayatus sifat wa haditsus sifat. Ayat-ayat sifat ini ayat-ayat yang gak bisa kita artikan secara letterlek, tapi wajib kita artikan dengan makna yang pantas, yang layak untuk keagungan Allah Ta'ala. Ya, ini penting. Karena itulah kalau di dalam konteks ilmu ulumul Quran namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang gak jelas maknanya. Kalau ayat muhkamat, muhkam itu yang jelas maknanya. Di pembahasannya panjang, ya. Sehingga kalau kita bahas keluar dari kaidah kita bahas lafadznya aja, bahas hadisnya, isi hadisnya, bukan membahas perlafadznya, itu agak panjang nanti. Sehingga dikatakan di sini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Arti cemburu di sini Allah nggak ridho. Arti nggak ridho, Allah akan membalas orang itu dengan dosa. Nah, ini yang cocok seperti itu. Allah akan mengadab, Allah akan mengiqab, menyiksa, ya. Dan ghairatullah, cemburunya Allah itu kapan? An ya'tiyal mar'u, ketika seseorang atau seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah haramkan atas dia.
Apa yang Allah haramkan sedia, ketika orang mukmin mengerjakan itu, maka Allah marah. Artinya Allah akan membalas dia dengan siksa. Ya. Dari sini bahwasanya kita ini ya sangat-sangat diharapkan untuk menjadi ahli surga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ashtara, ya, Inna Allah ashtara, maksudnya Allah membeli minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, bahkan harta mereka, dengan balasan surga. Arti membeli di sini bukan berarti Allah Ta'ala minta balasan kita, tidak. Karena amal kita itu taufik dari Allah juga. Cuman ini betul-betul dalam konteks bahasa itu, ini adalah bagaimana Allah merayu kita agar kita ini beramal terus. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wala yarda li ibadihil kufur. Allah gak ridho hambanya ini kafir. Allah gak ridho. Kan tetapi Allah menetapkan bahwasanya ada yang mukmin, ada yang kafir. Loh Ustaz, kehendak Allah kok beda dengan ridhonya? Nah, kadang sebagian orang gitu. Allah berkehendak di neraka itu ada penghuninya, sementara Allah gak ridho hambanya itu kafir. Maka kita bilang bahwasanya kehendak Allah, iradatullah, itu beda dengan ridho dan beda dengan perintah. Allah memerintahkan semua hambanya untuk taat, tapi kehendak Allah beda. Kita lihat di dalam surah Sajdah, Allah berfirman, "Lau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Seumpama kami ingin, kata Allah, kalau memang kami ingin, kami akan memberi setiap manusia itu hidayah. Tak kasih hidayah semua, Allah Maha Kuasa. Tapi kata Allah, walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah menjadi ketetapan dariku, sudah ketetapan dariku, la amla'anna jahannam, aku akan memenuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dengan manusia dan jin sebanyak-banyaknya. Ini sudah ketentuan Allah, nggak bisa kita tolak. Walaupun Allah nyuruh kita taat, artinya ada orang-orang itu walaupun disuruh Allah taat tapi nggak bisa taat. Kenapa? Karena Allah berkehendak dia ahli neraka. Karena itulah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk mendakwahkan syariat Islam ini ke Fir'aun yang dia ngaku Tuhan, apa perintah Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, berbicaralah, sampaikanlah kepada Fir'aun dengan penyampaian yang lembut, yang pelan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia bisa ingat kalau dia ini hamba bukan Tuhan, atau dia ada rasa takut kepada. Tapi kehendak Allah, Fir'aun ahli neraka. Kehendak Allah, Fir'aun tidak patuh. Tetap Nabi Musa disuruh untuk ayo dakwah dengan pelan, dengan lembut. Dari sini pentingnya kita minta takdir yang baik dan berlindung dari takdir yang buruk. Dalam doa kunut Nabi ngajarkan itu. Di antara doa Nabi itu, waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, selamatkan kami dengan rahmat-Mu dari buruknya ketentuan-Mu. Dari buruknya ketentuan. Artinya apa? Yang menggerakkan kita ke masjid, gerakan kita 5 waktu itu Allah, bukan kemampuan kita.
Dan orang-orang yang tercegah untuk hadir majelis, tercegah dari 5 waktu, itu juga Allah yang mencegah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa bertindak di alam ini kecuali Allah. Al-fa'il huwa Allah, itu tauhid namanya. Yang menggerakkan alam ini Allah semua. Loh Ustaz, ini hamba dia pengen ke masjid tapi sama Allah nggak ditakdirkan jadi ahli masjid, malah jadi ahli diskotik. Dia teler, dia gini, terus masuk neraka. Kayak apa nasibnya Ustaz? Maka Allah sudah menjawab, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak diminta tanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dia kerjakan. Terserah Allah, milik-milik Allah. Milik-milik Allah. Karena itulah kita minta sama Allah kebaikan terus. Dan jangan meremehkan orang-orang yang mereka dibuat Allah dalam keburukan. Karena kita bisa di situ nantinya. Kalau Allah berkehendak, Allah pindahkan tempatnya. Yang ahli diskotik jadi ahli masjid, dan Anda yang ahli masjid senang diskotik. Karena itulah mukmin itu harus mawas terus was-was, terus takut. Dalam beramal dia takut. Kenapa? Takut dicabut nikmat ini. Nikmat dia bisa istiqomah dalam sholat, nikmat dia istiqomah dalam taat, takut dicabut. Kapanpun Allah mampu nyabut itu. Dan Allah pindahkan ke orang-orang yang dia remehkan. Wah, ini nggak pernah ke masjid, dia remehkan itu. Hati-hati, bisa jadi yang Anda remehkan dudukin posisi Anda, dan Anda di posisi dia. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena itulah disebutkan orang-orang yang soleh itu mereka beramal sambil ketakutan. Padahal kebanyakan orang ahli maksiat dalam keadaan aman insya Allah. Nanti malam tahajud, zikir, Allah maafkan, selesai. Orang ahli maksiat malah santai, yang ahli taat malah ketakutan. Kenapa? Karena takut untuk ditolak amalnya. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Itu orang-orang yang dia mengerjakan apa yang dia bisa di dalam amal soleh, dalam keadaan hatinya merasa takut ditolak, takut tidak diterima, takut dicabut nikmat ini. Nah, sehingga dalam hal ini harus kita bersyukur digerakkan oleh Allah untuk kebaikan. Di antara doa al-salafus saleh itu mereka berdoa seperti ini, Allahumma rizqni thayyiban wasta'milni shalihan. Ya Allah, berilah aku rezeki yang baik dan pergunakan aku untuk amal soleh. Karena ada hamba-hamba yang lain yang Allah pergunakan untuk amal bejat. Sehingga kita minta, mudahkan, pergunakan aku untuk amal soleh. Ustaz, bukankah mereka itu tergoda setan sehingga mereka ini berbuat maksiat? Pertanyaannya, setan ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ya sudah, berarti semuanya yang menggerakkan Allah. Selesai urusan dalam hal ini. Sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang Allah tentukan daripada amal maksiat. Di antara doa Nabi itu, wa a'udzubika minka. Wa a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Apa sih? Dari takdirmu yang buruk, dari siksamu, dari ini. Itu doa Nabi. Yang Nabi itu a'rafu khalqillah billah. Orang yang paling kenal Allah daripada hamba Allah, Nabi Muhammad. Yang paling kenal Allah dengan Allah daripada hamba-hambanya, Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hal ini hati-hati di dalam kita ini berbuat maksiat. Kenapa demikian? Karena apa yang ada pada kita, yang kita pakai maksiat itu, mata, telinga, lidah, hati, itu semua Allah berikan untuk Anda biar Anda pakai ibadah. Kok malah dipakai maksiat?
Anda dikasih mata biar Anda melihat Quran, biar Anda melihat ilmu, melihat kitab, Anda dapat ilmu dengan itu. Memandang wajah orang soleh dengan keinginan untuk niru mereka, memandang wajah orang tua dengan keinginan untuk mengagungkan dan berbakti pada mereka. Ini fungsinya mata, bukan untuk yang haram. Dikasih lidah biar Anda berzikir, baca Quran, menasihati orang dengan kebaikan, bukan untuk ngejek, bukan untuk menggibah. Di sini seakan-akan tak kasih fasilitas kok dipakai rusak. Akan seperti itu, seakan-akan Allah demikian. Tak kasih fasilitas engkau, tapi kok enggak pakai dengan kebaikan. Nah, di sini Allah murka bagi orang yang menggunakan fasilitas yang ada pada dirinya untuk maksiat. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kemaksiatan sepanjang umur kita. Allahumma sholli bitarkil ma'asi ma'abqaitani. Ya Allah, jagalah kami dengan kami meninggalkan maksiat selama Engkau menghidupkan kami. At-tarhib min qatl insan nafsah. Insyaallah kita bahas pembahasan yang berikutnya pada yang akan datang. Sebagai payung majelis, ada yang mau bertanya, ya, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak? Iya. Ucapan nahnu kami itu, kalau dalam bahasa kita, kami itu berarti yang ngomong lebih dari satu. Lebih dari satu, biasanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, lafaz nahnu itu ada dua makna. Mutakallim ma'al ghair itu makna yang sering kita, yang ada di bahasa Indonesia, apa itu? Berbicara dengan lebih dari Anda, lebih dari dua, lebih dari satu. Berbicara tapi bersama orang lain, namanya kami atau kita. Yang kedua, awil mu'addim nafsah, bicara dengan kalimat nahnu itu untuk memuliakan, mengagungkan diri. Dan arti inilah yang cocok untuk kalimat kami di Quran. Sehingga dalam hal ini para ulama, sebagian ulama, kalau mengartikan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya aku turunkan, bukan pakai kami, karena ini di Indonesia kan, mau nggak mau ya terjemah sesuai Indonesia. Kalau pakai kami, orang ngira loh berarti banyak dong. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Qadar, walaupun lafadznya nahnu. Kenapa? Karena nahnu di bahasa Arab punya dua makna. Indonesia satu makna, khawatir orang nggak paham, memahami yang salah, sehingga ngartikannya itu pakai aku. Ya. Terus yang kedua, arti qardon hasanah. Ya, ini bahasa Al-Quran, bahasa Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan orang yang dia ini berinfak di jalan Allah, ya, itu seakan-akan ngutangin Allah. Artinya apa ngutangin? Artinya Allah balas berlipat-lipat untuk dia nanti di akhirat. Kalau memang dia nggak mau keluar duit secara apa, nggak ada balasan, gratisan, Allah ngasih bahasa, jangan ngasih, tapi pinjamkan kepadaku, pinjamkan. Ya, yukridullaha qardon hasanah, menghutangin Allah dengan utang yang baik. Ini bahasa Quran. Artinya apa? Anda ketika sedekah ke masjid, memberi orang fakir, itu bukan sia-sia. Allah balas berlipat-lipat, tapi nanti di akhirat Allah balas siapa? Sehingga bahasa Allah bukan engkau ngeluarkan terus nggak ada balasannya, enggak. Seakan-akan Anda ini ngutangin Allah, tapi ini bahasa ya,
Artinya apa? Allah membalas Anda berlipat-lipat. Karena itulah disebutkan orang-orang soleh itu ketika kedatangan orang fakir yang meminta maka mengatakan selamat datang, marhaban biman yahmilu zad, datang dengan orang yang membawa bekal kami ke akhirat tanpa ongkos kirim. Maksudnya apa? Pak, mana duitnya ini mau tak kirim ke akhirat? Oh iya, kayak gitu bahasanya. Sampai ada beras kah? Tak kirim ke akhirat, sini berasnya. Oh iya, ini beras. Makasih. Berapa ongkosnya? Enggak perlu ongkos, sudah. Tak kirim ke akhiratnya, saya makan ini. Itu maksudnya. Orang keliling nyuntuk subhan masjid. Ayo Pak, ini untuk masjid. Artinya, ayo siapa yang mau duitnya saya kirim ke akhirat. Jadi abadi, bukan sementara. Dia akan dapat nanti abadi. Nah, itu mereka. Bahkan sebagian ulama itu menganggap orang fakir itu ketika kita beri sesuatu, maka yang harusnya terima kasih itu kita. Terima kasih ya. Kenapa Ustaz? Karena kita kasih dia sedikit, dia ngasih banyak nanti. Kita kasih dia sedikit, mungkin 1.000, 2.000, tapi di akhirat dia ngasih banyak gara-gara kita. Berarti kita yang terima kasih ya. Bukan dia terima kasih, harusnya kita. Itu kata mereka demikian. Ya, bahkan ada seseorang yang orang soleh, satunya itu diberi. Ya, seorang soleh yang A ngasih, sambil mengatakan khud lalak, ambil tapi bukan untuk engkau. Artinya apa? Lillah. Ini anak ngasih bukan untuk engkau, ini untuk Allah. Ambil. Khud lalak, ambil tapi bukan untuk engkau. Artinya ini untuk Allah. Yang nerima soleh juga. Nah, akbal lamika, aku terima tapi bukan dari engkau, ini dari Allah ini. Tak terima tapi bukan dari engkau ini. Ini bagaimana orang-orang soleh itu memandang semuanya itu dari Allah. Semuanya itu dari Allah. Karena itulah pertama kali yang harus diucapkan ke seorang ketika dapat nikmat, mau itu lewat perantara atau tidak, apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Artinya apa? Ini dari Allah. Barulah dia bersyukur, terima kasih kepada perantara ini. Terima kasih ya. Semoga Allah berkahi harta Anda. Dia pertama kali apa? Alhamdulillah dulu, baru terima kasih. Dan itu harus, karena Nabi pernah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bisa terima kasih kepada orang yang dia jadi perantara nikmat Allah kepadanya, maka dia nggak masuk bersyukur pada Allah ya. Nah, itu maksudnya qard ya. Yang lain? Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Secara hukum fikih dulu saya bahas. Orang yang dia belum selesai tahiyatnya, tapi imam sudah salam, apakah dia harus ikut salam? Atau dia sudah selesai tahiyatnya, cuman dia pengen banyak doa sebelum salam, apakah setelah imam salam dia harus salam? Tidak. Ya, boleh makmum itu terlambat dari salam imam lama, nggak masalah. Imam sudah salam, Assalamualaikum, Anda lanjut. Kalau Anda belum selesai tahiyat, makruh Anda salam. Selesaikan dulu tahiyat sampai innaka hamidum majid. Ya. Kemudian Anda pengen baca doa, setelah itu silahkan. Walaupun imam sudah dzikir subhanallah subhanallah, silahkan lanjut, tidak apa-apa. Dalam hukum fikih tidak masalah, selama tidak batal. Ya. Terus kemudian pembahasan tadi makna itu disebutkan ketika ucapan dalam tahiyat itu adalah ucapan yang pernah terjadi ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, di situ Nabi kita Muhammad SAW melihat Tuhannya, melihat Allah Ta'ala min ghairi kaifin, tanpa kayak apa caranya, bagaimana, tidak usah dibahas. Yang penting Nabi melihat Tuhannya, selesai. Dan Nabi ucapkan apa? As-salaat-tahiyatul mubarakatus thayyibatulillah, semua penghormatan yang berkah milik Allah semua. Maka Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera bagi engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi rahmat, Nabi yang enggak mau nikmat sendiri, tapi mau bagi-bagi. Nabi tahu belakangnya ada umatnya, maka beliau mengatakan Assalamu alayna, bukan aku aja ya Rabb, alaina, atas kami semua. Itu apa? Umatku yang sekarang dan yang akan datang. Semua itu alaina. Di situ Nabi mengkhususkan beliau dan sahabat serta umatnya sampai hari kiamat. Assalamu alaina. Dan terkhusus Nabi tambahi wa ala ibadillahi sholihin, khususnya yang hamba soleh, double salamnya. Salam secara umum alaina dan secara khusus. Karena itulah sebagian ulama ketika ditanya, mengapa sih orang yang nggak sholat 5 waktu itu hukumnya kok dipenggal? Jadi dalam hukum fikih ya, orang yang nggak sholat 5 waktu, setelah dia tuh disuruh tobat, nggak mau tobat, hukumnya dipenggal. Itu dalam hukum fikih, Pak. Mungkin jarang Ustaz yang terangkan itu, tapi ini saya terangkan nih. Orang yang nggak sholat itu kalau sudah disuruh tobat nggak mau sholat, hukumnya dipenggal. Terus muslim apa enggak Ustaz? Dilihat penyebabnya nggak sholat apa. Kalau nggak sholat itu karena males, ayo Pak sholat nanti aja. Kenapa nggak mau sholat? Alasan, mending saya nyangkul 2 jam daripada sholat. Karena seperti itu. Ada orang lebih rela kerja keras daripada sholat 2 rakaat, berat tuh dia. Tapi sampai tahu ini wajib, ngerti saya wajib, tapi malas ya apalagi. Ini kebanyakan orang kayak gini kebanyakan ya. Maka dia hukumnya tetap muslim, tapi dia wafatnya su'ul khotimah.
tetap dikuburkan di kaum muslim, wajib disolati, wajib dikafani, wajib ya, karena dia masih muslim. Tapi kalau dia nggak sholatnya itu karena nggak percaya wajibnya sholat, atau dia merasa kalau saya Ustaz sudah berguru ke guru fulan, sudah gugur, sudah sholat saya ditanggung guru saya ya, atau saya sudah haji sudah 1 sholat kayak 100.000, 40 hari saya di sana Ustaz, lebih sholat saya sudah, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Kalau alasan nggak sholatnya karena itu, keluar dari Islam, artinya wafatnya wafat kafir, tidak boleh disolati. Dimandikan nggak apa-apa, silahkan, nggak wajib, tapi dikafani nggak apa-apa juga. Nggak boleh disolati, nggak boleh dikubur di kuburan muslim, walaupun nama dia ini Ibrahim, mungkin nama dia nama-nama Islam muslim ya, cuman dia kalau saya sudah nggak wajib lagi Ustaz, saya sudah bayar ke guru saya, itu nggak wajib lagi sholat. Hati-hati yang seperti ini, langsung murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban yang ada dalam Al-Quran. Apa itu? Sholat 5 waktu. Sehingga hati-hati, bahaya ya, hanya seperti bahaya. Itulah sering saya bilang, pengajian-pengajian yang model menyesatkan umat itu lebih merusak daripada diskotik. Kalau diskotik ngerusak akhlak, ini ngerusak iman. Tapi kedoknya kedok pengajian, hati-hati. Kedoknya pengajian, tapi ngerusak iman. Dan ini maaf di Grogot sudah ada. Sempat kita waktu di Padang Pengrapat itu, rapat bilang, ada Ustaz, ini orang ngajak kita zikir aja, Masya Allah zikirnya banyak, istighfar, sholawat, tapi gak usah sholat katanya. Nah, selesai sudah, zikir dong, gak usah sholat. Bahaya ini, hati-hati. Nah sehingga orang tanya, mengapa sih orang kalau nggak sholat itu hukumannya lebih berat daripada nggak puasa, nggak zakat, padahal sama-sama rukun Islam? Kata ulama itu mengatakan karena dia meninggalkan doa kepada orang-orang soleh. Dia nggak mendoakan orang-orang soleh, itu penyebabnya hukumannya lebih berat. Apa? Dia nggak mengucapkan wa ala ibadil sholihin, ya kan dia nggak sholat, ya apa mau doakan? Nah, di sini bagaimana makna tadi ya, betul kita niatkan untuk keluarga kita, untuk para malaikat dan sebagainya. Jadi anjurkan seperti itu. Ketika mengucapkan assalamu alaina, semoga keselamatan atas kami. Ditambahi lagi untuk hamba-hamba yang soleh. Karena itulah orang-orang soleh dimanapun itu, terkenal atau enggak terkenal, viral atau enggak viral, tersembunyi dia atau tampak, pasti dapat jatah doa setiap muslim dalam sholatnya. Kalau Anda mau dapat jatah doa setiap muslim dalam sholat, nah, jadi orang soleh, dapat terus ya. Siapa soleh itu Ustaz? Yaitu yang melaksanakan haknya Allah dan haknya hambanya, selesai. Hak Allah kelar, hak hambanya kelar, soleh kita. Nah, tapi yang paling repot haknya hamba itu yang repot, Pak. Haknya orang tua, haknya istri, haknya anak, haknya tetangga, haknya muslim sekitar, haknya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu harus kita beresin semua. Dari mana belajarnya? Fikih, jelaskan. Di fikih disebutkan semua itu. Di fikih disebutkan hak-haknya, mereka sebutkan. Nah, itu di dalam pembahasan tentang assalamu alaina wa sholihin ya. Insyaallah semoga apa yang kita dapat. Oh ya. Ini kan sekarang lagi kontestasi untuk organisasi ada 2 pasangan calon. Yang satu calonnya pria, bupati, yang satu wanita. Menurut fikih Islam, bagaimana dengan pasangan pemasukan dan pria katanya? Kita tidak memilih wanita. Mohon sedikit pencerahan ya. Iya. Nah
itu kalau kita bahas repot nanti. Kalau saya bahas bisa repot nanti. Sehingga dalam hal ini pilihlah menurut apa yang hati Anda baik, pilihlah ya. Karena memang dalam hal ini kepemimpinan perempuan itu masih ada yang menghilafkan ada. Walaupun dalam hadisnya ada disebutkan. Tapi dalam hal ini tidak bergerak sendiri, dia punya wakil. Dia punya wakil. Dan wakilnya itu ya laki-laki gitu loh. Sehingga dalam hal ini tidak bisa kita langsung ini yang punya hak prerogatif dia, enggak. Bahkan ketentuan bupati itu harus sesuai dengan apa yang disetujui oleh DPRD. Dia tidak langsung menurut dia, tidak bisa. Sehingga nggak bisa kita jadikan patokan di dalam hukum. Oh ini nggak boleh karena keputusan dia tidak mutlak. Dia harus ada musyawarah dulu, harus ada audit dulu, macam-macam. Dan itu semua tanggung jawab di hadapan Allah. Itu semua tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Semoga kita minta kepada Allah Ta'ala agar memberikan kepada kita pemimpin yang adil, yang baik, yang bisa mengarahkan kita ke dalam kepada jalan yang baik, kemudian yang mencegah kemaksiatan yang terjadi di Kabupaten Pasir ini, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadiniyah kuliyatin salihah wa ala man salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.